Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Intel baru-baru ini umumin celah keamanan downfall atau CVE 2022-4982 yang mempengaruhi berbagai generasi prosesor Intel. Celah keamanan ini bisa berkaitan sama fitur optimasi memori Intel yang memanfaatkan instruksi gather buat mempercepat pengambilan data dari berbagai lokasi memori. Celah ini secara enggak disengaja kasih register perangkat keras internal yang bisa aja dieksploitasi sama program siber berbahaya buat akses data yang lagi diakses sama orang lain. Intel pun bergerak cepat buat ngatasinnya, tapi performa prosesor justru alami penurunan, khususnya di beban kerja yang gunain instruksi AVX2 sama AVX513 yang juga dilibatin instruksi gather. Penurunan kinerja ini bisa mencapai 50%. Update ini bikin pengguna harus milih dan bergantung sama resiko yang mereka tanggung. Gimana menurut kamu? Memang kejahatan siber sudah sinonim dengan perkembangan teknologi. Sistem keamanan siber juga terus berkembang buat nanganin kejahatan siber yang semakin sulit dilawan. Walaupun terlihat rumit, tapi siapa sangka kalau penjahat siber ini bisa bekerja dengan metode yang simple alias sederhana. Cara yang hacker pakai adalah ganti file ekstensi, ningkatin ukuran file biar enggak bisa dipindahi, sama gunain beberapa bahasa pemrograman sekaligus dalam serangan. Biasanya, Trojan ditempatkan dalam berkas batch, dan ini bakal mencurigakan banget. Tapi dengan ngubah format file .bat jadi .pdf, persoalan ini pun beres. Parahnya lagi, di sistem kayak Windows, program File Explorer biasanya secara default sembunyiin ekstensi asli file. Wah, ngeri banget ya. Jadi ini pengingat ya buat teman-teman JR, kamu harus lebih hati-hati dan enggak asal buka file dari sumber asing. Dell udah umumin kehadiran dari monitor layar sentuh terbarunya, Dell P242 4HT yang punya ukuran 23,8 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel Full HD dan refresh rate 60Hz. Monitor ini punya fungsi 10 titik sentuh yang memungkinkan penggunanya buat ngelakuin rangkaian gestur intuitif terhadap layar sentuhnya, kayak tapping, swiping, dan pinching. Panel layarnya sendiri pakai panel IPS dengan tingkat kecerahan mencapai 300 nits. Rasio kontras 1000:1 dan punya color gamut 99% sRGB. Buat dukungan konektivitas, monitornya punya berbagai jenis port kayak USB Type-C dengan 90W power delivery, HDMI, DisplayPort, RJ45 Ethernet, USB 3.2 Gen, Type A, LAN, dan jack audio 3.5mm. Produk ini ramah lingkungan loh, dan harganya 7,9 jutaan rupiah saja. Baru-baru ini Mozilla umumin kalau Firefox mereka di Android bakal punya dukungan extension alias add-on di akhir tahun ini. Pastinya ini jadi kabar yang ditunggu-tunggu banget sama pengguna Android, mengingat nggak banyak browser di platform mobile yang dukung extension. Fitur ini sendiri bisa bikin pengguna nambah fungsionalitas dari sebuah browser. Di browser versi PC, extension ini udah jadi hal wajib, tapi buat platform mobile bisa dibilang hampir nggak ada, terutama buat browser ternama. Sayangnya Mozilla belum ungkapin secara spesifik kapan pastinya fitur extension ini bakal rilis. Informasi mengenai tanggal peluncurannya diperkirakan di bulan September nanti. Langkah ini juga bisa disusul sama browser besar lainnya kayak Chrome. Ngomong-ngomong, kalian sekarang pakai browser apa? Kamu udah tahu belum, layanan streaming musik punya YouTube menghadirkan fitur anyar bernama Samples. Fitur ini bisa dibilang mirip banget sama TikTok dengan konsep unlimited vertical scrolling. Dengan Samples, kalian bisa gunain buat nemuin musik-musik favorit baru di YouTube Music. Fitur Samples ini bisa kamu akses lewat sebuah tab baru dalam aplikasi YouTube Music yang sekarang udah dirilis secara global buat Android dan iOS. Nantinya, kamu bakal disuguhin sama contoh klip video musik dan sekilas ngerasain apakah lagunya cocok buat masuk ke dalam daftar favorit. Kalau udah nemu lagu yang bikin kamu kepincut, langsung tambahin ke daftar favorit atau playlist. Kamu juga bisa bikin YouTube Shorts pakai lagu itu. Wah, asik nih, nggak ribut nyari lagu buat bikin konten shorts lagi. Tidak sekedar puas untuk menawarkan game-game mobile populer sebagai bagian dari biaya langganannya saat ini, Netflix mulai menguji layanan cloud gaming di beberapa region seperti Inggris dan Kanada. Seperti halnya konsep cloud gaming yang seharusnya, pelanggan Netflix akan bisa mencicipi library game mereka tanpa dukungan hardware sama sekali. Saat ini uji coba dilakukan dengan 2 game, Oxenfree dan Molehill, dan tersedia untuk Amazon Fire TV, Chromecast,
Chromecast dengan Google TV, LG TV, Nvidia Shield TV, Roku Device Plus TV, Samsung Smart TV, Walmart ONN, dan dukungan ini akan bertambah lagi di masa depan. Netflix sendiri mengaku bahwa ini masih terhitung langkah awal untuk mewujudkan ambisi gaming mereka. Netflix bahkan sempat membangun studio khusus dengan budget AAA dengan Exec Prod Overwatch, Chuck Sony sebagai kepala. Sayangnya tidak ada informasi lanjutan kapan kira-kira layanan cloud gaming ini akan tersedia juga di region lain, termasuk Indonesia. Nah, kalau ini tersedia di Indonesia, kalian tertarik gak untuk menggunakannya? Dengan konsep mirip metaverse yang mereka miliki, Roblox hendak mengimplementasikan sebuah fitur baru untuk para calon pekerja yang tertarik untuk berdiri di bawah bendera mereka. Jauh dari kata konvensional, Roblox memperkenalkan apa yang disebut sebagai Roblox Career Center. Di hub yang satu ini, para calon pekerja bisa mempersiapkan diri dengan menikmati ragam konten dari Innovation Lab, podcast, hingga buka-buka terkait Roblox yang tersedia di perpustakaan digital. Puncaknya, Anda juga akan diwawancarai langsung di dalam Roblox itu sendiri. Implementasi teknologi ini hendak mereka terapkan segera. Ini tentu saja menjadi sebuah pendekatan menarik untuk para calon pekerja dengan kapasitas bahwa mereka setidaknya memahami apa itu Roblox sebelum terjun masuk. Apakah perusahaan lain akan menerapkan hal yang sama? Kita tunggu saja. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.